إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita masih membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dan masuk di fasal istinja. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan berkenaan dengan tata cara istinja yang paling baik, yaitu dengan menggabungkan antara air dan batu, sehingga digunakan batu dulu, kemudian setelah itu menggunakan air. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas, yaitu syarat-syarat agar bisa sah menggunakan batu sebagai alat istinja, yaitu kemarin sudah kita bahas najisnya belum kering, kemudian tidak berpindah dari tempat berhentinya, kemudian tidak terkena najis yang lain, kemudian tidak melewati sofhah ya untuk bagian dubur, kemudian tidak melewati hasyafah untuk bagian kubul ya. Kemudian juga tidak terkena air. Kemudian syarat lagi juga yaitu harus dengan 3 usapan ya, tidak boleh kurang dari 3 usapan. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh musonif. Beliau mengatakan wa yusannu al-itaru wasti'abu al-mahali bil hajar. Disunahkan untuk itar, yaitu disunahkan untuk mengganjilkan. Apa? Disunahkan untuk mengganjilkan. Atau sebelumnya di syarat sebelumnya itu ada syarat yaitu harus 3 usapan ya. Di sini perlu kita sampaikan di antara dalilnya adalah ya adanya 3 usapan ini dari sahabat yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amaroni an atiyahu bi salasati ahjar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat buang hajat dan memerintahkanku untuk membawa 3 batu. Sehingga ini harus pakai 3 batu ya. Zahir dari hadis pakai 3 batu, fisiknya 3 batunya. Kan tapi para ulama mengatakan boleh 1 asalkan punya 3 sisi untuk mengusap. Kemudian juga hadis yang lain dari Salman radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yastanji ahadukum biduni salasati ahjarin. Janganlah kalian itu istinja kurang dari 3 batu. Ya, kemudian jadi harus 3 usapan atau 3 batu lebih bagus. Ya, atau 3 usapan tadi 1 batu 3 usapan, kemudian harus bersih ya. Kalau belum bersih harus ditambahi lagi. Nah, ditambahi lagi sampai bersih dan disunahkan untuk mengganjilkan. Itu sunnah untuk mengganjilkan usapan, usapan. Misalnya berapa? 5 dari 3 ya. 3 itu kan minimal 3, 5, kemudian 7 dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kalau dengan 3 sudah bersih berarti sudah selesai. Berarti mendapatkan kesunahan apa? Usapan ganjil. Ya, kemudian nanti kalau 3 belum bersih, tambah 1 usapan jadi 4. Akhirnya genap. Agar bisa ganjil bagaimana? Tambah 1 agar 5. Nah, kalau bersihnya di 5 ya enggak perlu ditambah, sudah ganjil. Kalau bersihnya kotoran najis itu di angka genap, tambah 1. Misalnya di angka 6 usapan sudah bersih. Nah, ini enggak ganjil, tambah 1 biar 7, biar ganjil. Nah, ini disunahkan untuk mengganjilkan. Ya, di sini ada juga dalil yang berdasarnya riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang melakukan istinja atau istijmar
itu pakai batu, cebok pakai batu, fal yutir hendaklah yaitu dengan bilangan ganjil. Kemudian yang berikutnya wasti'abu al mahali bil hajar, yaitu isti'ab, meratakan. Di sini tadi ganjil itu sunnah. Artinya kalau misalnya ngusapnya 4 kali sudah bersih ya nggak apa-apa, sah. Kemudian di sini disunahkan pula isti'ab mahal bil hajar. Artinya setiap kali usapan itu area yang terkena najis itu terusap semua. Nah, setiap kali usapan. Jadi kan kita ngusap 3 kali, setiap kali usapan area harus terkena semua. Disunahkan terkena semua menurut di matan ini, di matan Muqaddimah Al-Hadramiyah sunnah saja. Artinya kalau sunnah berarti misalnya usapan pertama belum tercapai semua, nanti disusul kedua bisa, nah itu nggak apa-apa. Meskipun demikian, yaitu ada pendapat lain di dalam mazhab juga, diantaranya yaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, yaitu mengatakan wajib. Ya. Wajib berarti apa? Setiap kali usapan harus ya mencakup semua area tadi, tercakup dalam usapannya. Jadi areanya segini ya tercakup semua, tidak separuh dulu, nanti yang kedua separuh lagi, enggak. Tapi 1 ini terkena semua, 2 terkena semua, 3 terkena semua. Ini pendapat mengatakan wajib, tapi musannif di sini berarti adalah sunnah saja. Yang berikutnya yaitu wal istinja'u bil yasari. Nah, ini masih tadi disunahkan untuk istinja dengan tangan dengan kiri, ya, dengan tangan apa? Dengan tangan kiri. Dalam rangka untuk apa? Ya, memuliakan tangan kanan. Yang tangan kanan biasanya untuk yaitu perkara-perkara yang bersih, yang baik gitu ya, pakai tangan kanan. Nah, ini kan kotor. Maka dengan tangan kiri. Ini hukumnya sunnah. Jadi kalau pakai tangan kanan ini makruh, ya, makruh, nggak dosa. Tapi ada juga pendapat mengatakan haram karena ada larangannya. Nah, kemudian di antara hadisnya adalah dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza bala ahadukum fala ya'khudanna zakarahu bi yaminihi wala yastanji biyamini. Jika salah seorang dari kalian tubala buang air kecil, maka jangan memegang zakar atau kemaluannya dengan tangan kanan, jangan pula istinja cebok dengan tangan kanan. Ini kan larangan. Larangan hukum asalnya itu haram kalau dilakukan. Jadi kalau cebok pakai tangan kanan, menurut zahir dari hadis ini riwayat Bukhari Muslim, maka hukumnya haram, dosa. Ya, meskipun di sini disebutkan makruh, maka ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan pendapat lain mengatakan haram. Nah, jadi bagaimana? Ya harus pakai tangan kiri. Kalau cebok harus pakai tangan kiri. Kemudian bagaimana kalau seandainya butuh 2 tangan? Ya, butuh 2 tangan. Jadi ada satu keadaan butuh 2 tangan. Terus bagaimana? Gitu kan? Maka nanti caranya batunya dipegang dengan tangan kanan, ya. Batu dipegang dengan tangan kanan, ya. Kemudian zakarnya dipegang dengan tangan kiri, ya. Zakarnya pegang tangan kiri. Nah, kemudian nanti digerak-gerakkan, ya. Jadi apa nanti dia zakarnya digerak-gerakkan. Jadi kan di sini tadi ada larangan cebok pakai tangan kanan. Misalnya ini batu, kita pakai tangan kanan batunya untuk cebok haram. Satu pendapat yang di sini mengatakan makruh. Pakai tangan kan nggak boleh, ya. Sehingga ini batu kita pakai tangan nggak boleh. Kemudian kita juga nggak boleh megang kemaluan pakai tangan kanan, ya, kan seperti itu. Nah, padahal tadi kita butuh 2 tangan, maka caranya ini batu dipegang, ya, batu dipegang dengan
tangan kanan, kemudian kemaluannya dipegang pakai tangan kiri, nah kemudian digerak-gerakan, digerak-gerakan sehingga ini istinja ini nggak gerak gitu ya. Ini caranya seperti itu. Para fuqaha menyebutkan ada caranya seperti itu, agar tidak megang pakai tangan kanan zakarnya dan juga tidak istinja dengan tangan kanan. Kemudian yang berikutnya yaitu beliau mengatakan wal i'timadu 'alal mustafid duburi inistanja bil ma', yaitu menggunakan jari tengah. Nah, ini jari tengah ketika istinja untuk dubur, yaitu buang air besar belakang, jika menggunakan air, karena ini yang lebih maksimal ya. Yang lebih maksimal yaitu lebih memungkinkan seperti itu, lebih maksimal nanti untuk membersihkan. Kemudian berikutnya wa taqdimul ma' lil qubul, mendahulukan air untuk yaitu kubul. Ya, kubul itu bagian depan ya. Wa taqdimul ma' lil qubul. Karena apa? Jadi ini kalau misalnya nanti dia membersihkan yaitu dubur dulu, kemudian membasuh kemudian membasuh kubul, nanti bisa dikhawatirkan najis kembali ke duburnya ya, najis kembali ke dubur. Jadi yang didahulukan adalah kubul ya, terlebih dahulu, depan dulu. Jadi kalau cebok itu ini kan pakai air cebok ya. Bagian belakang keluar, depan keluar. Mana dulu yang didahulukan? Taqdimul ma' lil kubul. Depan dulu diceboki, baru cebok belakang gitu. Kalau belakang dulu dicebokin, dibersihkan, baru depannya dibersihkan, khawatir nanti najis yang depan kembali ke belakang, kembali ke dubur. Ya, jadi didahulukan yang depan dulu jika cebok dengan air. Tapi kalau pakai batu itu belakang dulu, karena pakai batu belakang dulu, dubur dulu, baru kubul. Karena apa? Kalau pakai batu kita cebok depan dulu, khawatir duburnya sudah kering, kotoran di dubur, sehingga kalau sudah kering nggak bisa pakai batu. Nah, jadi kesimpulannya kalau pakai apa? Atau kita tulis ya. Misalnya ini istinja bilma. Kalau bilma maka taqdimul kubul. Nah, kalau dengan air dahulukan depan dulu, ceboki depan baru belakang. Nah, kalau bil hajar maka taqdimul dubur. Taqdimul dubur. Kalau belakang dubur dulu. Nah, kotorannya dicebokin pakai tisu misalnya. Nah, kemudian baru depan. Nanti khawatirnya kalau cebok pakai tisu bagian depan, belakang keburu kering. Kalau kering nggak boleh pakai tisu, harus pakai air. Nah, ini maka dilihat pakai alma ini, pakai air atau pakai batu. Maka ini jadi beda hukumnya ya, antara pakai batu atau pakai air. Kemudian yang berikutnya taqdimuhu 'alal wudu, yaitu mendahulukan istinja daripada wudu, sebelum wudu. Artinya apa? Sebelum kita wudu itu disunahkan cebok dulu. Berarti kalau wudu belum cebok boleh juga sah. Ya, ceboknya belakangan. Nah, bisa juga ada gambaran seperti itu. Tapi sunahnya yaitu cebok dulu. Dan ini karena nanti agar aman ya, tidak batal wudunya. Karena nanti kalau wudu dulu baru cebok, bisa jadi nanti mungkin harus melakukan persentuhan
ya, seperti itu tersentuh ya, sehingga batal menyentuh kemaluan. Dan juga karena keluar dari khilaf, ada yang mewajibkan harus cebok dulu. Jadi kalau di sini kita wudhu dulu nih, belum cebok boleh, sah juga, tapi baiknya cebok dulu. Tapi yang berikutnya adalah wadalku yadhi bil ardi summa yaksiluha ba'dahu. Menggosok-gosokkan tangan setelah dipakai untuk cebok di tanah. Ya, kemudian dibasuh, dicuci tangannya tersebut agar apa? Agar menghilangkan bekas-bekas najis, ya, karena digunakan untuk cebok. Di sini disebutkan pakai tanah, tapi kalau zaman sekarang, di era sekarang, ya bisa kita pakai sabun, ya. Ini adab seperti itu, atau alat pembersih lain. Jadi setelah cebok itu tangan kita, kalau zaman dulu gosok-gosokkan di tanah, kemudian dicuci pakai air. Kalau zaman sekarang sudah ada alat-alat kebersihan, ya, kita diberi kemudahan, alhamdulillah, tinggal cuci pakai sabun, cuci pembersih tangan dan seterusnya banyak, ya. Ini bisa kita gunakan, intinya membersihkan tangan setelah selesai yaitu cebok. Kemudian wanadhu farjihi, ya, wa izarihi, memercikkan farjinya, kemaluannya, dan izar itu pakaian, ya, pakaiannya. Mohon maaf kalau sekarang mungkin pakaian dalamnya. Setelah selesai cebok itu para fuqaha mengatakan demikian agar yaitu memutus was-was, ya. Karena kadang gini, orang sudah selesai cebok, kemudian dia di celananya, di pakaian dalamnya melihat basah-basah. Jadi dia was-was, ini tadi apa basah-basah ini, gitu. Jangan-jangan keluar lagi najis. Akhirnya dia terjadi was-was. Agar tidak was-was, diperciki dulu, sehingga nanti kalau lihat, oh ini kan tadi air yang saya percikan. Nah, jadi was-was itu kan godaan dari setan. Nah, jadi kayak gitu, ditetesi dulu biar basah bagian dalamnya. Ketika nanti suatu saat kemudian melihat basah, oh ini kan tadi sudah diperciki. Kalau enggak demikian nanti dia khawatir ini tadi itu kena air atau memang air seninya keluar. Nah itu jadi was-was. Tapi kemudian yang berikutnya, wan yakula ba'dahu, kemudian berdoa setelahnya, Allahumma thahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahis. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari sifat kemunafikan dan jagalah farjiku dari perbuatan keji, ya. Seperti misalnya adalah zina. Ya, ini doa ini cocok dalam keadaan ini, meskipun tidak ada hadis atau asar yang menyebutkan tentang lafaz doa seperti ini. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.